Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Irwan Irianto STMT atau biasa dipanggil dengan Pak Erik. Beliau adalah dosen instrumentasi sistem tenaga. Nah, di sini saya menamai tugas saya dengan sebutan flowchart control center. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Windia Setia Febriansah dari D4 SKL 3C dengan nomor absen 19 dan NIM 18411574. Langsung saja ke materinya. Di sini ada penyaluran listrik yang digambarkan sederhananya seperti ini. Jadi di sini ada pembangkit di mana listrik itu dihasilkan oleh generator yang ada di pembangkit, menghasilkan tegangan tinggi 160 kV yang kemudian disalurkan ke gardu induk dan disalurkan lagi ke penyulang-penyulang lainnya. Dari 160 kV ini nantinya tegangan diturunkan menggunakan trafo step down hingga mencapai tegangan menengah 20 kV. Nah, dari gardu distribusi-distribusi ini nantinya akan disalurkan ke konsumen, yaitu dengan tegangan rendah 220 setelah tegangan dari sini itu diturunkan melalui trafo step down, sehingga menghasilkan 220 volt. Nah, dari penyulang-penyulang ini nantinya akan dikontrol menggunakan control center. Nah, ini adalah bagan dari control center yang ada. Yang pertama ada gateway. Nah, ini menuju ke dispatcher. Kemudian yang kedua ada hard copy printer. Di sini berfungsi untuk mencetak data-data yang sudah dimonitoring atau data-data metering, kemudian atau data pengolahan yang berupa angka. Dan selanjutnya ada event log printer. Di sini ini berfungsi untuk mencetak data real time. Yang selanjutnya ada main atau server yang berupa HMI, kemudian ada gateway. Nah, gateway ini merupakan penghubung antara RTU. Nah, nanti maksudnya adalah dari RTU nanti dihubungkan ke gateway. Nah, dari gateway itu akan dihubungkan ke main. Selanjutnya ada RTU. RTU di sini dia berfungsi untuk melakukan monitoring, melakukan metering. Nantinya data-datanya akan dikirimkan melalui gateway. Selanjutnya, data-data dari RTU itu tadi diperoleh dari peralatan yang digunakan di gardu induk atau di lapangan. Nah, ini adalah peralatan yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada flowchart dari bagan control center tadi. Ini flowchart sederhananya ada peralatan yang akan dimonitoring oleh RTU, kemudian dari RTU itu akan menuju ke HMI. Nah, ini dari HMI akan memunculkan atau dimunculkan ke server, dan dari HMI juga dia akan menuju ke dispatcher. Nah, di mana dispatcher di sini itu terdapat di main terdapat di master station. Kemudian selanjutnya ada penempatan metering. Di sini saya menempatkan di sisi incoming dan outgoing feeder atau incoming feeder dan to feeder. Nah, incoming feeder ini itu berasal dari sisi sekunder atau ada pada sisi sekunder trafo pada gardu induk. Kemudian untuk to feeder ini nantinya akan keluar ke penyulang. Dan alasan saya kenapa menempatkan metering di sisi incoming dan outgoing feeder itu karena saya menggunakan alat ini. Nah, alat ini adalah IESR GP5U20. Nah, alat ini itu
adalah protection relay bermerek Schneider. Nah, protection relay ini sebenarnya fungsinya tidak hanya untuk digunakan metering saja, tapi dia memiliki fungsi lain, yaitu dia bisa memonitoring, merekam data, mengkontrol, kemudian ada mengkonfigurasi data, atau sebagai keamanan. Nah, dari alat ini selanjutnya itu akan dibutuhkan alat bantu metering. Nah, alat bantu ini ada LPCT atau disebut low power current transformator, kemudian ada CT current transformator, kemudian ada VT yaitu voltage transformator, dan yang terakhir ada LPVT atau low power voltage transformator. Nah, alat bantu metering ini berfungsi untuk membantu kinerja dari alat metering yang saya gunakan tadi, yaitu Sergi P5U20. Nah, untuk pemilihan alat metering itu sendiri, itu disesuaikan dengan alat yang kita pilih tadi. Alat tadi itu butuhnya apa, disesuaikan dengan kebutuhan alat. Kalau alat itu hanya butuh CT, ya udah CT saja. Tapi jika butuh yang lain-lain, ya tidak apa-apa. Pokok intinya alat bantu metering ini itu disesuaikan dengan alat yang kita gunakan. Nah, ini adalah spesifikasi dari alat ya Sergi P5U20. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa bisa diletakkan di feeder. Nah, di sini ada measuring input atau input hasil. Nah, ini pada arus fasa dia menggunakan CT atau RPCT, kemudian pada arus residual dia menggunakan CT, dan pada tegangan dia menggunakan LPVT. Kemudian menghasilkan ini input digitalnya yaitu 4-16, output digitalnya 3-8, kemudian temperaturnya sekian, dan lain-lain. Dan ini measurement itu dia bisa menghitung RMS, frekuensi, fundamental frekuensi, power factor, harmonisa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya komunikasi yang digunakan oleh alat tersebut yaitu ada serial, ada Ethernet, protokol menggunakan protokol Modbus Ethernet, DNP3 Ethernet, DNP3 serial, Modbus serial, Ethernet IP, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fungsi monitoring dari alat tersebut. Jadi fungsinya itu bisa memonitoring trip circuit supervision, memonitoring circuit breaker, dan memonitoring relay ya. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Erik. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk melihat video dari saya. Saya Windy Astia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next chapter.